Baik semuanya, selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Baik, mengawali pelajaran pagi hari ini, saya mohon kesediaan Victoria untuk memberi doa. Silakan Victoria. Ya Pak, dalam nama Bapa dan Bapa, Putra dan Putra, Roh dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Victoria yang sudah memimpin doa mengawali pembelajaran di pagi hari ini. Selanjutnya, saya persilakan kalian semua untuk mengisi daftar hadir di form yang Pak Guru sudah bagikan di classwork. Baik, terima kasih kalian semua yang sudah mengisi daftar hadir. Selanjutnya, kita akan mulai pembelajaran di pagi hari ini dengan menghentikan untuk sementara aktivitas kita. Kita akan masuk dalam teknik stop. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman. Barusan kita melakukan teknik stop. Kita menghentikan aktivitas kita dan kita mencoba memusatkan hati dan pikiran kita untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini. Kembali pada saat ini, saya tanyakan kepada kalian semua, perasaan apa ketika Anda mengikuti proses teknik stop tadi? Perasaan apa yang Anda rasakan? Pak Guru kirim link untuk isian. Tolong semuanya mengisi link tersebut sebagai evaluasi dan refleksi. Ya, silakan tuliskan bagaimana perasaan Anda setelah melakukan teknik stop di awal pembelajaran ini. Selanjutnya, isi pilihan soal yang kedua. Apakah teknik stop yang baru saja kita lakukan bersama dapat meningkatkan fokus Anda untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, disampaikan. Terima kasih untuk kalian yang mengisi refleksi kegiatan stop di awal pembelajaran ini. Ada beragam perasaan yang muncul. Ada yang merasa tenang, ada yang merasa sangat baik, ada yang bilang pikiran menjadi rileks, dan ada juga yang sampaikan merasa biasa saja. Pertanyaan kedua tentang pertanyaan stop, apakah dapat meningkatkan fokus mengikuti pembelajaran hari ini? Rata-rata yang mengisi survei ini menjawab ya. Baik, kita akan mulai inti pembelajaran di pagi hari ini dengan materi perpajakan dalam pembangunan ekonomi.
dengan kompetensi dasar menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi dan menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Adapun indikator yang ingin kita capai dari pembelajaran hari ini ada 3, yaitu yang pertama memecahkan masalah perhitungan pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua, memecahkan masalah perhitungan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dan yang ketiga, menyajikan hasil perhitungan pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat memecahkan masalah perhitungan pajak penghasilan serta pajak bumi dan bangunan dan mempresentasikannya dengan penuh tanggung jawab, kritis dan kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Ini adalah kesepakatan kelas kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik aktif selama PBM berlangsung. Yang kedua, peserta didik saling menghargai dalam proses PBM. Ketiga, peserta didik mematikan dan menyalakan speaker sesuai arahan guru. Dan yang keempat, peserta didik mohon izin kalau mau meninggalkan room. Ya, bagaimana dengan kesepakatan kelas ini? Apakah diterima atau mau ada yang menambahkan atau mengurangi? Silakan. Bisa, Pak. Baik, kegiatan pembelajaran hari ini kita akan nanti ada dalam kelompok. Jadi mohon beberapa hal berikut ini diperhatikan. Kegiatan pembelajaran ini siswa dibagi dalam 3 kelompok besar. Kelompok A terdiri dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok B terdiri dari kelompok 5, 6, 7, dan 8. Kelompok C terdiri dari kelompok 9, 10, dan 11. Masing-masing kelompok mengerjakan tugas berdasarkan LKPD yang sudah dibagikan. Berikutnya, setelah kegiatan diskusi berakhir, setiap siswa mengisi lembar refleksi. Yang terakhir, tiap kelompok mempresentasikan satu hasil kerja. Kelompok A, soal nomor 1, kelompok B, soal nomor 2, dan kelompok C, soal nomor 3. Ini untuk pembagian kelompok dan tugas pada saat diskusi kelompok dan presentasi. Berikut adalah pembagian kelompok, ya, kelompok 1 sampai dengan kelompok 11. Anda bisa lihat masuk dalam kelompok yang mana. Ya, adalah sumber belajar yang bisa Anda pakai untuk kelompok A. Ini adalah sumber belajar untuk kelompok B. Akhir adalah sumber belajar untuk kelompok C. Oke, Pak Guru lanjutkan. Ya, ada 3 soal. Ini adalah soal yang harus Anda kerjakan. Soal nomor 1 dan 2 berkaitan dengan pajak penghasilan, sedangkan soal nomor 3 berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan. Baik, sebelum kita masuk dalam diskusi kelompok,
Kita akan tanya jawab sebentar berkaitan dengan pajak. Ya, siapa yang tahu pengertian pajak? Oke, sebelum kita masuk dalam diskusi kelompok, kembali kita akan belajar tentang keterampilan sosial emosional. Ya, kesadaran diri dan pengenalan emosi. Oke. Ini adalah contoh-contoh ekspresi emosi. Oke, siapa yang mau jawab? Ini ekspresi apa kira-kira? Kalau yang berikut, ini ekspresi apa? Yang ketiga. Kalau ini ekspresi apa? Oke, kita lihat tayangan video ya. Apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tanggal 4 April. Baik, selanjutnya saya persilahkan ya, kalian masuk dalam kelompok 10 menit untuk mengerjakan 3 soal tadi. Selanjutnya silakan Anda mengisi refleksi diskusi. Ada 4 soal. Silakan Anda jawab. Baik, waktu sudah habis untuk keterampilan sosial emosional. Kita akan masuk pada pembahasan hasil diskusi. Sudah ada jawaban yang masuk Pak Guru. Saya mohon jawaban yang saya tampilkan ini bisa mewakili kelompok untuk presentasi. Ya, kesimpulan. Untuk menghitung pajak penghasilan, data apa saja yang harus diketahui? Ya, penghasilan per tahun. Yang kedua, PTKP-nya. PTKP. Terus, selanjutnya ini adalah tugas produk yang harus Anda buat. Jadi tugas produknya adalah mencari data penghitungan PPh dan PBB. Produk yang dibuat dapat berupa infografis, video, audio, poster, slide presentasi, buat dokumen, dan lain sebagainya sesuai bakat dan minat Anda. Oke, berikutnya adalah evaluasi pribadi. Silakan Anda buka linknya, kemudian Anda jawab 2 pertanyaan yang ada di situ. Sudah banyak yang masuk. Saya senang karena saya bisa mendapatkan materi yang diberikan oleh Pak Guru untuk belajar. Yang kedua, saya senang dengan pembelajaran kali ini karena memiliki penjelasan yang sederhana serta mudah dipahami. Untuk pertanyaan kedua, silakan Anda isi ya. Saya mengharapkan pembelajaran yang bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari seperti yang diajarkan hari ini. Baik, Pak Guru ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah memberikan refleksi dan evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Minggu depan kita masih akan ada pada materi perpajakan. Dipersiapkan dengan baik. Mohon kesediaan Krisensia untuk menutup doa pelajaran hari ini. Silakan Krisensia. Oke teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Krisensia yang telah menutup pembelajaran hari ini. Selamat siang, shalom, sampai ketemu pertemuan selanjutnya.
Selamat siang, Pak. Selamat Selamat siang, siang, Pak. Pak. Salam sehat dan bahagia untuk guru-guru hebat di seluruh tanah air. Saya Markus Wahyu Prihantoro, calon guru penggerak angkatan pertama asal SMA Saverius Kota Ambon. Perkenankanlah saya menyampaikan hasil refleksi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional yang telah saya lakukan. Sahabat guru hebat, ada 3 pembelajaran yang saya peroleh melalui penyusunan perencanaan pembelajaran ini, yaitu: pertama, saya mengetahui atau mengenal berbagai macam potensi dan minat siswa yang perlu difasilitasi dalam pembelajaran. Kedua, saya dapat memahami teknik-teknik pembelajaran sosial emosional yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran. Ketiga, saya dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang menjawab kebutuhan siswa melalui RPP berdiferensiasi dan dapat mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran kepada siswa. Yang saya rasakan selama pelaksanaan RPP yang telah saya rancang dalam PBM adalah saya merasa senang dan bahagia karena pembelajaran yang saya rancang berjalan dengan baik dan lancar. Partisipasi siswa meningkat dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya, walaupun masih ada beberapa siswa yang masih belum bisa optimal mengikutinya karena terkendala jaringan dan tidak memiliki kuota. Dari pengamatan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran, para siswa terlihat sangat senang dan antusias mengikuti proses belajar mengajar. Hal ini disebabkan para siswa merasa terfasilitasi selama proses belajar mengajar, mulai dari konten yang sesuai kebutuhan mereka, proses belajar sesuai dengan minat, serta diberi kebebasan membuat produk sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Hal ini dibuktikan dari hasil evaluasi dan refleksi pada akhir pembelajaran, di mana hampir semua siswa menyatakan senang mengikuti pembelajaran. Di samping itu, melalui pembelajaran kompetensi sosial emosional, siswa dilatih untuk berada dalam kondisi kesadaran penuh dengan teknik stop. Siswa juga dilatih mengenal dan mengidentifikasi emosi melalui gambar roda emosi, serta siswa dilatih meningkatkan keterampilan sosial emosional mereka melalui kegiatan menulis pengalaman bekerja sama dalam kelompok. Berdasarkan hasil evaluasi saya terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses belajar mengajar, masih ada beberapa hal yang perlu saya perhatikan dan perbaiki. Di antaranya, pertama, sumber belajar. Saya harus memastikan bahwa semua siswa telah menerima sumber belajar sesuai dengan hasil pemetakan sebelum pembelajaran. Kedua, media belajar. Dalam hal ini, saya akan membuat media belajar yang lebih bervariasi sesuai dengan minat siswa, sehingga dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan penerapan rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan implementasi kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Salam sehat dan bahagia untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih.